Dokter wanita ini diperkosa secara massal di salah satu rumah sakit yang ada di Kolkata, India, hingga akhirnya ia tewas. Awalnya pihak polisi memberitahukan kepada pihak keluarga kalau korban ini tewasnya karena menghabisi dirinya sendiri. Akan tetapi hasil otopsi berkata lain karena ditemukan 150 ml cairan putih milik lelaki di dalam tubuh korban, yang which is satu orang lelaki itu biasanya maksimum bisa memproduksi hanya 15 ml cairan saja, sehingga diduga yang sudah memperkosa dokter wanita ini berarti lebih dari 15 orang. Hai bias, welcome to What For, alias buat apa? Buat apa sih kejadian ini tuh harus terjadi? Untuk apa kalian mengeluarkan setan yang ada di dalam diri kalian sampai berbuat biadab kayak gini? Heran. Aku pertama baca berita ini tuh di Instagram dan aku tuh sangat amat geram. Bahkan orang-orang dan dokter di India itu geram banget sampai mereka mogok kerja karena ini udah kejahatan yang seperti binatang, yang najis banget. Sorry tadi aku ada salah ngomong satuan, jadi harusnya tuh miligram bukan mililiter. Jadi di dalam tubuh, bagian tubuh sensitif si dokter perempuan ini tuh terdapat 150 mg cairan putih milik lelaki. Kronologinya tuh kayak gini. Jadi korban, kita bilangnya korban aja. Korban ini adalah mahasiswi pasca sarjana, berarti mahasiswi S2 yang sedang magang di rumah sakit RG Kar Kolkata, India. Jadi pada tanggal 8 Agustus 2024, dia kebetulan emang lagi tugas nih di rumah sakit. Seperti malam-malam sebelumnya ya. Jadi ini bukan hari pertama. And supposed to be everyone udah kenal sama dia. Harusnya udah aware lah ada kehadiran dia. Nah, dia itu pada 8 Agustus itu pergi dulu makan malam dengan juniornya dan memutuskan untuk beristirahat jam 2 dini hari. Berarti udah keesokan harinya, udah tanggal 9 Agustus. Nah, pas dilihat kurang tuh tempat istirahatnya. Kan biasa di rumah sakit ada tempat khusus dokter buat istirahat kan. Nah ternyata kurang, nggak ada tempat lagi. Akhirnya korban ini memutuskan buat istirahat di ruang seminar. Karena kayaknya ini cukup aman nih buat tidur. Nah ruang seminar ini beradanya di lantai 3 rumah sakit tersebut. Dikutip dari halaman MIN ini, jadi portal berita lain. Korban ini dibangunin oleh rekannya nih, seorang petugas medis magang. Jadi jam 3-an itu disuruh bangun karena ada perlu gitu. Jadi orang tuh aware ada dia di ruang seminar tuh, temennya itu aware. Nah setelah itu si korban ini balik lagi ke ruang seminar untuk istirahat kembali. Lalu jeng keesokan paginya pada pukul 10 pagi, tiba-tiba korban ini ditemukan sudah tidak bernyawa dalam keadaan bugil, guys. Nah, awalnya pihak dari rumah sakit ini enggan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai peristiwa ini. Bahkan ada oknum pihak berwajib yang mengatakan ini menghabisi dirinya sendiri nih. Akan tetapi keluarga mencoba menuntut untuk mengetahui kebenaran karena di tubuh korban ini terlihat ada tanda bekas cekikan dan juga bekapan. Jadi mustahil kalau dia menghabisi dirinya sendiri. Dan akhirnya hasil otopsi lah yang dapat memberitahukan apa yang dialami oleh korban. Jadi peristiwa naas yang dialami oleh korban ini diyakini terjadi pada pukul 3 sampai 6. Jadi ranging timingnya tuh antara pukul 3 itu sampai pukul 6 pokoknya. Dan di situ ada beberapa dokter yang akhirnya mengakses laporan otopsi dan mengindikasikan kemungkinan terjadinya pemerkosaan massal dikarenakan ditemukan 150 mg cairan sperma dari pemeriksaan organ intim korban. Setelah itu bekas cedera yang ada di tubuh korban itu mustahil dilakukan oleh satu orang aja, jadi bisa jadi oleh banyak orang. Nah, udah itu kan di support dengan hasil yang tadi cairan putih yang terdapat tuh ada 150 mg itu, udah pasti ini kayaknya melakukan banyak orang dan diduga 15 orang lebih yang melakukannya. Berdasarkan laporan otopsi awal, korban diduga diperkosa sebelum dibunuh. Bodoh amat bahasanya, pokoknya kalian mesti tahu ini gila banget. Hasil otopsi juga menemukan sejumlah luka yang konsisten dengan
penghilangan nyawa karena kekerasan, termasuk adanya tulang yang patah dan pendarahan dari sejumlah bagian tubuh. Menurut sejumlah sumber, hidung dan mulut korban ini ditutup, lalu kepalanya ini dibenturkan ke tembok, bahkan ke lantai untuk mencegah korban ini meminta bantuan. Perihal kejadian ini lebih dari 30 orang akhirnya diperiksa dan ada 1 orang yang ditangkap karena dicurigai atau mungkin sudah ditetapkan menjadi salah satu tersangka kali ya. Pokoknya namanya itu Sanjay Roy, umurnya 33 tahun, seorang sukarelawan sipil karena diduga memiliki peran aktif dalam terjadinya kejahatan ini. Barang bukti yang ditemukan ada termasuk earphone Bluetooth yang robek, membantu mengarah pada penangkapan si Roy ini. Terutama si Roy ini memiliki akses ke berbagai departemen rumah sakit karena hubungannya dengan petugas polisi senior dan otoritas rumah sakit. Tuduhan muncul mengenai perilaku Roy di masa lalu termasuk pelecehan dalam rumah tangga sebelumnya dan riwayat menonton pornografi. Di sini rekan dokter juga diduga terlibat. Keluarga korban menandai adanya beberapa ketidakkonsistenan dan menyatakan seluruh departemen dicurigai ikut terlibat juga dalam insiden ini. Ini tuh mengerikan banget guys. India itu ngeliat, sorry ya, gue nggak tahu oknum negara atau gimana, gue harus bilangnya. Yang pasti kalian bisa lihat banyak banget video yang memperlihatkan kalau ada perempuan datang ke India itu bisa dilihat kayak lo tuh santapan di depan orang-orang yang kelaparan. Jadi buat cewek-cewek yang mau traveling sendirian ke India, lo hati-hati deh mendingan. Karena, gila ini bukan pertama kalinya kejadiannya terjadi. Dan sangat amat wajar ya, lebih dari 1 juta dokter di India ini mogok massal karena protes mengenai insiden pemerkosaan dokter magang di Kolkata ini. Karena to be honest, gue juga sendiri marah. Apalagi nih dokternya tuh lagi belajar pasca sarjana biar lebih pinter, biar bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi yang kalian pikirin cuma hasrat nafsu seksual doang, ini parah banget. Dokter itu kan menyelamatkan nyawa dan dia lagi bertugas loh. Lagi bertugas. Bukan dia lagi caper, bukan. Tapi tetap kayak gak ada harganya. Ini beritanya sih masih berlanjut ya. Jadi belum tahu endingnya kayak gimana. Cuman kalian yang mau travel ke India, hati-hati aja. Ini bukan pertama kalinya pelecehan terhadap wanita itu terjadi di sana. Gue gak bilang semua orang di India kayak gitu. Tapi mungkin kebanyakan ya. Tahu lah. Sorry deh. Sorry banget deh. Tapi gue sendiri marah banget. Gila, bayangin 30 orang lawan 1 cewek yang lagi kelelahan ngurus pasien dan cuma butuh istirahat biar bisa ngurus pasien lagi. Dan kalian 30 orang ini cuma peduli sama syahwat. Gila. Kita coba lihat aja ini endingnya kayak gimana. Gue harap pemerintah India akan bijaksana menangani hal ini karena sumpah ini geram banget. Oke, itu aja lah kayaknya videonya. Cuma sekedar sharing aja kegeraman aku. Ke what for-an ini. Maksudnya what for ya, buat apa? Kenaon melakukan kejahatan seperti ini buat apa? Ya udahlah guys, sorry. Bye.